Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Mengajar orang pilihan, kita belajar Torah. Dan hari ini kita masuk kitab Imamat pasal 20. Kita akan baca ayat 1 sampai 9, tapi nanti saudara baca semua ya. Imamat 20 ayat 1 sampai 9 kita akan baca bersama semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, dan kepada Bani Israel engkau harus mengatakan, setiap orang dari Bani Israel dan dari pengembara yang menumpang di Israel, yang menyerahkan keturunannya kepada Molok, dia harus benar-benar dihukum mati. Rakyat negeri itu harus merajamnya dengan batu. Dan aku akan menghadapkan wajahku menentang orang itu. Dan aku akan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah menyerahkan benihnya kepada Molok, sehingga menajiskan tempat kudusku dan mencemarkan namaku yang kudus. Dan apabila bangsa dari negeri itu benar-benar menutup matanya terhadap orang itu, saat menyerahkan seorang dari keturunannya kepada Molok, sehingga tidak menghukumnya mati, maka aku sendiri akan menghadapkan wajahku melawan orang itu dan melawan kaumnya dan semua yang melakukan persundalan di hadapannya, dan semua orang yang melakukan persundalan di hadapan Molok, dan aku akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dan orang yang berpaling kepada para perantara arwah dan kepada roh-roh peramal untuk melakukan persundalan di hadapannya, aku akan menghadapkan wajahku melawan orang itu, dan aku akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dan kamu harus menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Dan kamu harus memelihara ketetapan-ketetapanku, dan kamu harus melakukannya. Akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Setiap orang yang menista ayahnya ibunya, dia harus dihukum mati. Ayahnya dan ibunya telah dia nista, maka darahnya tertanggung atasnya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kita terus belajar menggali akan firman Tuhan. Karena begitu banyak rahasia firman ya. Tapi nanti saudara baca semua ya, supaya lebih banyak mengerti. Dan memang apa yang ditulis dalam kitab Imamat 20 ini dengan Imamat 18 tadi banyak persamaan-persamaannya. Artinya terjadi perzinahan ya, atau persundalan. Atau dalam kata yang biasa dikenal juga, hubungan yang tidak seharusnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dengan perkawinan yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Ya. Nah, kita tahu bahkan ya, banyak orang di luar sana juga yang tidak percaya Bapa Yahweh sekalipun, mereka mengerti bahwa dosa pertama yang dilakukan atau dosa yang dilakukan di Taman Eden itu adalah persundalan ya, persinahan yang dilakukan oleh Hawa dan si setan ya. Dan banyak, kalau kadang-kadang kita lihat di media-media sosial ya, gambar-gambar patung-patung yang melibatkan 3 oknum di sana, 2 laki-laki dan 1 perempuan ya. Dan memang banyak orang yang sulit untuk mengerti ya. Padahal kalau coba dipahami baik-baik ya,
Banyak orang mengerti bahwa dosanya adalah mengambil buah dan memakannya. Betul kan? Itu yang diartikan secara yang terlihat atau dipikir orang. Sekarang kalau kita mau menilik lebih dalam, kalau buah yang dimakan sama Hawa, kenapa rahimnya yang dikutuk? Saya tangkap. Kan firman Tuhan bilang, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Jadi di situ ada suatu rahasia yang tersembunyi dan kita sangat mengucap syukur, ya. Dengan banyak bukti-bukti secara tertulis, dengan hikmat Tuhan kita boleh mendapatkan pembukaan-pembukaan. Walaupun banyak orang yang menentangnya. Walaupun seringkali baik dalam kitab yang kita kenal dengan Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya. Di sana dikatakan ada keturunan dari si jahat, ada keturunan dari Bapa Yahweh, ya. Tetapi karena sudah memegang doktrin-doktrin yang sulit untuk menerima pengajaran itu, ya akhirnya terjadi penolakan-penolakan. Tetapi kita mengucap syukur semua adalah kemurahan Tuhan. Karena janji Bapa Yahweh atau yang disingkapkan oleh Yeshua sendiri bahwa ya segala sesuatu yang tadinya tersembunyi ya bagi manusia akan datang waktunya semua itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal ke-10 ayat ke-26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kita lihat lagi Lukas pasal ke-12 ayat ke-2. Tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kita mengucap syukur ya. Karena saya percaya inilah waktunya akhir zaman. Semua yang tertutup dahulu mulai tersingkap. Walaupun di satu sisi banyak orang yang sulit untuk menerimanya. Walaupun itu kalau dibaca pelan-pelan, tenang-tenang dan minta pertolongan Roh Kudus, pasti Tuhan buka. Ya. Ingat, Roh Kuduslah yang mengajar. Tetapi banyak orang yang menamakan diri orang percaya, tidak percaya adanya Roh Kudus. Ya. Tidak percaya Roh Kudus. Akhirnya ya bagaimana? Sedang Roh Kudus itu roh penolong. Roh yang mengajar. Roh yang menyingkapkan semua rahasia. Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Sesuai janjinya. Apabila kita mengikuti tata cara ibadah yang Tuhan sudah atur. Seperti yang sedang kita pelajari dengan yang seringkali dikenal dengan tabernakel. Kan Bapak Yahweh menyatakan ini tata ibadah yang ada di sorga. Contohlah ini. Supaya dibuat oleh dengan perantaran Mose diberitakan. Jadilah seperti tinggal kita mempelajari satu persatu. Ya. Nah, kita mengucap syukur kita boleh ya sedikit tapi mengerti. Semakin banyak kita baca,
semakin banyak hal yang Tuhan singkapkan. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya Roh Kudus, nggak bisa. Ya. Sedangkan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada yang namanya anak Bapa Yahweh. Ya, ya memang bagi orang Israel adalah anak sulung. Tetapi bagi kita di luar Israel ada tertulis, kita adalah anak adopsi, anak angkat. Diangkat anak oleh kemurahan Tuhan. Karena kita anak, kata kitab Galatia, maka dia kasih tanda. Ya, kalau secara hukumlah di dalam kehidupan manusia. Kalau kita mau angkat anak kan harus ada hukumnya kan. Oke, berdasarkan hukum diatur sedemikian rupa, oke, ini diangkat anak. Sehingga anak angkat itu berhak namanya tertera di dalam kartu keluarga sang orang tua. Betul nggak? Lo itu dipikir, ya sebenarnya apa yang dilakukan manusia itu mereka contoh dari apa yang tertulis. Ya. Ketika Tuhan karena kita mau mentaati perintahnya, maka kita diangkat sebagai anak. Di dalam alam roh, ya kita mengimani seperti apa yang dikatakan Bapa Yahweh kepada Yeshua Mashiach dan dengar oleh si Yohanes Pembaptis. Karena dia mentaati apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh. Masuk ke dalam baptisan. Ya. Maka ketika dia keluar ada suara. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yesus mengajarkannya kepada si Nikodemus. Ya. Dalam Yohanes pasal 3. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itu ahli Torah. Nggak ngerti. Ya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kita diajar. Kita diajar, dididik dengan, ya kita memang bukan anak keturunan dari Abraham langsung. Tetapi kita adalah gerejanya. Gereja yang dibentuk oleh Tuhan dengan lambang seperti ini. Bagi gereja diberikan 5 jawatan. Sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai penginjil. 5 jawatan yang Tuhan siapkan untuk mengajar umat Tuhan di luar Israel. Ya, di luar Israel. Ya. Supaya kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan firman. Kita diajar, kita mengucap syukur, kita step by step kita belajar. Ya. Tetapi banyak kenyataan, banyak orang Kristen kan. Seringkali beberapa kali ibadah diingatkan Tuhan. Banyak orang Kristen, Kristen. Bahkan mungkin percaya kepada Bapa Yahweh. Tapi apakah engkau pernah mengatakan, Bapa Yahweh, engkaulah Tuhanku. Engkaulah juru selamatku di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Menggenapkan apa yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 10. Ayat 9 dan 10. Dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku. Ya. Akhirnya saya teringat, Pak, di sini ada Shema Israel enggak? Lah, engkau ngakui dia sebagai Tuhan apa enggak? Shema dengar ya Israel, engkau orang Israel apa bukan? Kata enggak?
Kita memang, kita kan Israel rohani. Lo Israel rohani, dengar apa yang dikatakan Roma pasal 10. Ayat 9 dan 10. Akui dia dengan mulutmu bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dalam hati. Ya, dan melakukan apa yang dia perintahkan. Jangan hanya saya percaya, setan juga percaya. Ingat ya, setan juga percaya dan setan menguasai firman. Tapi dia tidak melakukannya. Kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Karena kita dengar firman, kita percaya. Dan kita mengerti firman. Tetapi bukan saja membaca dan mengerti, tetapi mempraktekkannya. Karena dengan mempraktekkan ada tertulis, iman tanpa perbuatan mati. Karena itu kita harus praktekkan. Ya, jangan hanya syama-syama Israel, tapi dari mulutmu tidak pernah engkau akui, Tuhan ampuni dosa salahku. Ya, nah kita harus sangat berhati-hati ya. Dengan apa yang, ya pengajaran macam-macam sih ya. Pengajaran macam-macam tetapi tidak sesuai firman. Ya. Memang ya mungkin dibaptis. Tapi apakah engkau pernah keluar dari mulutmu, Tuhan ampuni saya? Yang doa minta ampun itu siapa? Gembalanya. Keluar dari mulutmu enggak ada tertulis apabila engkau mengaku. Bukan gembalanya yang ngakuin. Ya. Lah kita melihat itu setan punya pekerjaan. Sehingga dari mulut bibir orang yang mengaku diri percaya. Tidak pernah keluar pernyataan. Engkau Tuhanku. Ampunilah dosaku. Ya. Loh kalau belum melakukan itu. Jangan-jangan gak percaya Roh Kudus juga. Ya. Loh ya bahaya kalau gak ada Roh Kudus. Jangan harap kita bisa mengerti firman. Mempraktekkan firman. Dan berjalan dalam firman. Tidak mungkin. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Karena contohnya ada. Ya. Tuhan memang beri perintah kepada bangsa Israel melalui Mose. Suruh mereka bikin baju yang ada jumbai-jumbainya. Sehingga ketika engkau melihat jumbai itu engkau ingat firman. Loh itu kan, itu firman yang tertulis dengan jelas. Tetapi ya, kan berkali-kali setan itu licik. Ya bisa aja setan, ya kita kan boleh nafsir-nafsir. Kalau kau taruh di bajumu, repot. Bikin aja di kain. Nanti habis ibadah bisa dibuka. Tahu nggak? Kan banyak kejadian seperti itu kan. Waduh, kalau waktu ibadah, waduh. Kelihatannya dengan kain. Ketipu. Atau menipu dirimu sendiri. Loh, kita bukan lagi saatnya untuk tutup-tutupi ya. Karena kasihan saudara-saudara yang tidak mengerti. Pakai talit celak. Lupa bahwa talit itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Karena Yeshua tahu orang yang menyatakan salibkan dia, salibkan dia. Itu semua pakai itu. Tetapi belum tentu seperti apa yang dipakai orang sekarang. Bisa saja. Kalau kita kan boleh nafsir. Ketika pertama kali perintah itu dibuat. Ya. Mungkin memang ditempel di baju. Bisa tanggap. Ini kan perintah Tuhan. Taruh di baju ya. Jumbai-jumbai itu. Mungkin saja pertama-tama dipakai di baju. Tetapi dengan perubahan waktu. Kan pakai di kain sama aja. Loh, sama aja memang. Kan setan bujuk-bujuk aja. Supaya gampang nanti setelah ibadah kau tinggal taruh dilipat. Sudah.
Padahal maksud Tuhan kalau kau taruh di baju, kemanapun kau pergi kan pakai baju terus. Jadi kau ingat firman terus. Karena itu sudah diganti dengan Roh Kudus. Karena itu saya tidak pernah mengajarkan saudara pakai itu. Mau pakai sih gagah-gagahan ya boleh aja. Tetapi nggak ada gunanya. Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena engkau anak, kata kitab Galatia. Maka diberi Roh Kudus. Ya, engkau mandi ada dia, bisa nyanyi-nyanyi. Engkau tidur ada dia. Engkau jalan ke pasar ada dia. Engkau ngapain-ngapain ada dia. Karena dia ada di dalam hati. Roh Kudus ada di dalam tubuhmu. Karena itu ayat firman Tuhan banyak. Hati-hati dengan tubuh. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan. Ya. Boleh dikatakan semua dosa. Kata firman ya, bukan kata saya. Hampir semua dosa itu dilakukan di luar tubuh. Tetapi dosa perzinahan itu di dalam tubuh. Bisa tanggal? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-6. Kita baca ayat 18. Jauhilah percabulan. Setiap dosa apapun yang orang dapat berbuat, itu adalah di luar tubuh. Tetapi yang melakukan percabulan, dia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim. Dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Ini firman. Ya. Percabulan, perzinahan. Itu di luar, itu di dalam tubuh kita. Yang lain berdasarkan ayat ini itu di luar tubuh. Ya. Karena itu dikatakan, kuduskanlah dirimu. Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal ke-4. Ya, percabulan ini ya seringkali disingkapkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa? Itulah dosa yang nyata. Yang membuat tubuh manusia dicemarkan oleh si setan. Yaitu yang dilakukan Hawa dan si Lucifer di Taman Eden sana. Karena itu sejak itu percabulan. Tinggalkan itu, karena itu langsung kena di tubuhmu. Ya. Dan roh Bapa Yahweh bagaimana dia mau tinggal di dalam kita kalau tubuhmu tercemar, gak bisa. Ya. 1 Tesalonika pasal 4, kita baca ayat ya kita baca ayat 1 lah ya supaya agak lebih jelas. Kemudian selebihnya hai saudara-saudara, kami meminta dan menasihati kamu dalam Tuhan Yeshua sebagaimana kamu telah menerima dari kami. Bagaimana seharusnya kamu berjalan dan menyenangkan Elohim agar kamu semakin berkelimpahan. Karena kamu tahu ada perintah yang telah kami berikan kepadamu melalui Tuhan Yeshua. Sebab inilah kehendak Elohim, pengudusanmu, supaya kamu terhindar dari percabulan. Sehingga masing-masing kamu tahu memiliki bejananya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan dalam hawa nafsu hasrat sama seperti bangsa-bangsa lain. Juga yang tidak mengenal Elohim dan seterusnya. Hampir di semua kitab-kitab ini berbicara tentang persinahan.
Kenapa? Karena manusia pertama kali jatuh dalam perzinahan. Tetapi banyak orang karena tidak mengerti, mereka tahu nanti kalau engkau melahirkan kepada si perempuan, engkau akan sakit. Lo pikirlah baik-baik dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kalau dia benar makan buah, kenapa bukan mulutnya yang dikutuk? Mulutmu bengkak, mulutmu menjadi monyong. Bisa begitu kan? Loh, yang dikutuk apa? Nanti kalau kau melahirkan akan menderita. Apa hubungannya dengan apa yang dimakan dengan rahim? Ya. Disitulah kita mengucap syukur, Tuhan berkenan singkapkan. Siapa itu si Kain? Ya. Dan kita mengucap syukur itu ya karena kemurahan Tuhan aja. Walaupun banyak orang di luar sana sulit untuk mengertinya dengan benar, ya. Sehingga ya kita mengucap syukur lah kalau kita baca lagi ya. Kita baca 1 atau Kejadian pasal 4. Ayat ke-25. Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya dan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menamanya Set. Karena apa? Elohim telah menentukan bagiku benih yang lain sebagai ganti Habel karena Kain telah membunuhnya. Kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Ayat 25, King James kita lihatnya. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God said, she had appointed me another seed, another benih, ya, sebagai pengganti Habel. Jadi benih Kain dengan benih Habel itu beda. Dan kita mengucap syukur itu Tuhan buka. Walaupun banyak orang yang gak mau mengerti ya biasa aja sih. Gak jadi masalah. Karena kita harus mengerti dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal. Kan ada 2 benih. Dari Bapa Yahweh. Dari si setan. Kan kata 1 Yohanes pasal ketiga kalau saudara baca baik-baik. Kemudian kata Lukas pasal 3, ada anak Elohim. Loh kalau ada anak Elohim, ya ada anak setan. Dari mana? Orang kalau ditanya, setan itu apa? Setan itu malaikat yang jatuh. Loh Kejadian pasal 6 jelas menyatakan malaikat yang jatuh kawin dengan manusia. Lahirlah raksasa. Tapi sebelumnya sudah ada. Dari mana? Lo tanya sama Tuhan. Tanya sama Roh Kudus. Dia akan buka. Dan kita melihat itulah semua cikal bakal. Dari penyembahan-penyembahan berhala yang dikatakan dalam kitab Imamat 20 pada ayat-ayat pertama yang kita baca. Molok. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa, karena bahasa Ibrani itu kan enggak ada huruf hidupnya. MLK. Milkom juga MLK. Jadi tafsirkan Molok sama Milkom itu ya dewa yang sama. Yang ditafsirkan berdasarkan bukti-bukti secara arkeolog adalah patung raksasa. Tubuhnya manusia. Kepalanya banteng. Ya, yang disembah oleh orang-orang khususnya yang ada di daerah sekitar Kanaan. Dan kita sudah belajar oleh firman Tuhan. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka bertemu dengan raksasa. Ya.
Ayat-ayat firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa perzinahan antara manusia dengan binatang pun sudah terjadi lama. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan sampai sekarang pun kita melihat, kalau saudara umpamanya, ya kita mungkin belum pernah ke daerah Mesir sana ya. Atau ke daerah Babilonia sana. Tapi dari gambar-gambar, dari penemuan-penemuan para arkeolog. Ada patung-patung ya. Tubuhnya manusia. Kepalanya binatang. Ya macam-macam binatang. Ya. Pertanyaannya, apakah itu dulu pernah seperti itu? Bisa aja. Ya. Bisa aja. Ya. Dan kita melihat di sini, ya karena kalau dibilang Molok, Milkom itu kan ya memang kalau ditulis secara bahasa Ibrani ya cuman MLK aja. Tetapi juga itu bisa berarti Melek, raja. Raja yang disembah, yang ditinggikan. Tetapi kalau dilambangkan sebagai patung raksasa, badannya manusia, kepalanya banteng. Ya. Setan itu peniru dari apa yang Tuhan lakukan. Ketika Bapak Abraham diuji oleh Tuhan, persembahkan anak. Tetapi apakah anaknya si Ishak itu dibakar, dipotong? Enggak. Ya. Jadi ada penafsiran juga. Apa yang dilakukan oleh orang yang menyembah Molok itu meniru-niru apa yang Tuhan Bapa Yahweh perintahkan kepada si Abraham. Persembahkan anak. Tetapi Tuhan yang saudara kenal yang bernama Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia dimintanya untuk dipersembahkan, dibakar. Tidak ada. Tetapi dalam kasus Abraham, dia sedang menguji kasih Bapa Abraham kepada Bapa Yahweh. Ketika Bapa Yahweh katakan persembahkan anak. Ya, kita banyak macam-macam penafsiran. Bapa Abraham sangat mengasihi Bapa Yahweh dan dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan menghendaki anak ini dipotong, Tuhan pun sanggup menghidupkan anak ini kembali. Ya, dan kita melihat ya Tuhan hanya menguji. Sehingga ada tertulis, Tuhan memang menguji Bapak Abraham. Bahwa Bapak Abraham mengasihi Bapak Yahweh lebih dari semua apa yang dimiliki, termasuk anak yang didambakan selama sekian puluh tahun. Ya, dan kita melihat ya, disitulah ujian yang sangat berat bagi seorang Bapak Abraham. Tetapi di situ kita bisa melihat sungguh imannya teruji dalam pandangan Bapak Yahweh. Sehingga Bapak Yahweh menyebutnya sahabatnya. Ya. Segala sesuatu, kata firman Tuhan ketika Bapak Yahweh mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Akan ada tertulis, apakah aku akan menyembunyikan rencana ini kepada si Abraham? Ya, ternyata tidak, karena ini sahabatnya, dia beberkan.
Dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena dosa mereka sudah sangatlah besar di mata Bapa Yahweh. Kalau zaman sekarang kita katakan seperti Sodom dan Gomora. Orang ya khususnya yang sudah dewasa udah ngerti lah apa itu Sodom dan apa itu Gomora. Apa yang dilakukan oleh mereka. Dan itu saat ini pun sudah terjadi. Ya. Apa yang dikatakan? Laki-laki dan perempuan yaitu ya masih kategori biasa. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan binatang, kejijian bagi Tuhan. Tetapi manusia terus-menerus juga melakukan hal-hal yang tidak beres. Karena itu kalau kita baca ayat-ayat yang tadi, ya, jangan, ya salah satu perintah Tuhan kan, jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Ya, itu kan salah satu perintah atau dapat dikatakan perintah yang terakhir dari 10 perintah yang Tuhan berikan. Perintah kepada manusia 6 perintah. Ya, hormati orang tua supaya umurmu panjang. Kemudian apa? Jangan membunuh. Kenapa itu? Karena Kain membunuh si Habel. Jangan berzina. Kenapa? Hawa telah berzina dengan si setan. Sehingga melalui Hawa ini, semua keturunan di muka bumi ada. Kan dikatakan. Adam memberi nama istrinya Hawa. Kenapa? Banyak orang tidak melihat bahwa di situ ada satu rahasia yang besar. Ya kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 20. Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa. Karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kalau hanya dibaca sepintas selalu seperti banyak orang yang membacanya, ya biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita coba menarik garis keturunan Elohim dan garis keturunan si setan, ini pegang peranan. Kita sudah belajar ini ya. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan Adam, bapak semua yang hidup. Saya tangkap. Tapi Hawa ini ibu dari semua yang hidup. Dari Hawa inilah lahir keturunan dari Bapa Elohim. Dari keturunan Elohim dan keturunan si setan. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti perbuatan Bapa Yahweh yang luar biasa melalui firman-Nya, banyak hal-hal yang tersembunyi. Ya, beberapa kali kita berbicara tentang malaikat yang jatuh kawin dengan manusia, keluarlah raksasa. Sudah juga pernah diajarkan ayat-ayat ini. Sudah pernah juga diajarkan kalau yang dimakan itu buah. Kalau mulutnya berdosa, kenapa rahimnya yang dikatakan engkau dengan akan sangat berkesusahan, sakit ketika melahirkan. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang satu rahasia yang Tuhan berkenan singkapkan. Karena banyak orang kan di dalam Kejadian pasal 4 tidak memperhatikan. Ketika Hawa berbicara, aku dapatkan
pria ini karena pertolongan Bapa Yahweh. Ya, bukan seperti terjemahan LAI, aku mendapatkan anak laki-laki, akhirnya pikirannya ngawur. Anak laki-laki dengan pria dewasa itu beda. Dan kita sebagai anak itu harus mengerti. Kalau begitu, ketika Hawa melahirkan si Kain ini, tidak langsung dia katakan itu. Nanti setelah jadi seorang pria, berdasarkan ukuran firman Tuhan, orang dewasa dapat kita katakan umur 20 tahun ke atas. Ya. Hawa heran, anak ini kenapa dia? Karena raksasa yang dilahirkan. Kok bisa ya aku melahirkan raksasa? Karena itu dikatakan, karena pertolongan Bapa Yahweh, aku melahirkan pria ini. Bukan bayi, pria. Perhatikan kata-katanya baik-baik. Supaya kita, karena kan dalam Lukas maupun dalam Matius tadi, tidak ada rahasia yang tidak dibuka. Dan saya percaya saat inilah akhir zaman. Rahasia dibuka. Hanya untuk kita mengerti asal muasalnya. Apa yang disingkapkan oleh Yeshua Masih kepada Rasul yang sangat dikasihi. Ada anak Elohim. Ada anak setan. Walaupun Yohanes sendiri sudah pertama kali menyatakan, engkau keturunan ular biludak. Yesua juga menyatakan, engkau keturunan ular biludak. Rasul yang dikasih pun menyatakan, ada anak setan. Yesus sendiri kan bilang, bapakmu setan. Apa Yesus itu ngomong sembarangan? Kan dia bilang kan, bapakmu setan. Loh, kalau yang ngomong itu Yeshua, apakah kita tidak percaya? Tetapi kenyataan membuktikan banyak orang yang tidak percaya. Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu si setan. Dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu dan seterusnya. Ini Yesus yang ngomong. Bapakmu setan. Apa Yesus ngomong sembarangan? Tidak. Kan jelas dikatakan di dalam Lukas pasal 3. Anak Elohim. Ini sebagai satu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sesuai janjinya. Karena ada tertulis melalui 5 jawatan ini Tuhan membimbing kita. Agar memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Dia yang kudus. Akan firman Tuhan. Dan setelah kita mengenal itu semua. Kita dibimbing. Ya. Karena jumlah penduduk bumi yang ada saat ini kurang lebih 8 miliar. Ya. Bagaimana bisa membedakan? Ini anak Bapa Yahweh. Ini anak si setan. Yeshua berkata, aku memilih 12 orang rasul. Tetapi satu daripadamu. Setan. Loh itu Tuhan yang bilang. Kenapa? Untuk menggenapkan rencananya. Karena dia harus dibunuh. Karena dia datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang pada awalnya. Tapi kemudian dia berbicara, ada lagi domba-dombaku di luar kelompok ini. Yaitu saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi. Dan kita mengucap syukur ketika kita mendengar. Oleh anugerahnya digenapkan apa yang tertulis. Iman datang dari pendengaran akan firman. Ketika kita dengar
hati ini langsung menerimanya dan kita mulai bertindak. Apa yang harus aku lakukan? Ya, apa yang aku harus lakukan? Karena di dalam tubuh kita ini, ya, ada aliran darah Yesua, tapi juga dicampur dengan darah si setan. Sulit memang secara manusia. Ketika Adam dan Hawa pertama kali dibentuk oleh Tuhan, ada tertulis. Adam, ya, dari Adam diambillah tulang rusuk, dibentuk menjadi Hawa. Logikanya, logika, darahnya sama, DNA-nya sama. Dengan berjalannya waktu yang kita kenal saat ini, ada darah A, darah B, ada AB, ada O, dan ada darah-darah khusus. Dari mana? Dari mana itu? Setan merusak semua. Ya. Itu pekerjaan setan. Karena itu Tuhan memurnikan semua itu. Dia curahkan darahnya di Golgota. Darah yang kudus. Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita dengar dari media sosial. Diyakini darah Sang Juru Selamat. Ya. Ketika dia digantung di Golgota, darahnya tercurah ke bawah. Gempa. Breng. Kenapa gempa? Supaya batu-batu karang ini terbelah. Mengalirlah darah yang kudus. Masuk ke bawah. Ternyata. Ya kita boleh menafsirkan sekarang. Kita sudah belajar. Imam besar. 1 tahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Memercikan darah di tabut. Yang ada di ruangan Maha Kudus. Darah ini tercurah dari tubuh Sang Juru Selamat. Melalui celah-celah batu karang yang Tuhan buka dengan gempa. Jatuhlah persis plak di atas tabut yang kudus. Apa yang dahulu ditulis oleh Torah adalah bayangan. Digenapkan oleh Yesua. Dan kita mengucap syukur. Ya, walaupun berita ini ya masih boleh dikatakan ya tidak terbuka seutuhnya. Tetapi berdasarkan penyelidikan darah yang mengalir itu. Darah yang berbeda dari ukuran manusia, dari manusia normal. Ya berdasarkan apa? Kromosomnya kalau saya nggak salah kan. Jumlah kromosomnya berbeda. Sehingga diyakini inilah darah Sang Juru Selamat. Apa yang ditulis Torah adalah bayangan. Dan semua digenapkan oleh Yesus. Tuhan memberikan aturan-aturan ini dalam Torahnya. Dan kita belajar dan kita coba mengoreksi dengan diri kita. Karena penggenapannya, apa yang merupakan bayangan yang ditulis oleh Torah. Digenapkan pada zaman kita. Ataupun dapat dikatakan zaman setelah Yesua muncul. Atau dimunculkan. Kita percaya kepada Dia. Karena kita dengar. Ya, firman Tuhan. Atau mungkin leluhur kita sudah percaya. Tetapi kita melihat leluhur kita, ya sayalah, jangan, karena saya yang tahu kan bapak saya, ya mungkin kakek saya, ya mungkin mereka Kristen. Tapi mungkin belum pernah, ya memang Kristen beribadah di gereja, menjadi ketua majelis segala macam. Ya,
Kalau bapak saya paling sedikit saya kenal banyak lah. Saya udah pernah saksikan beberapa hal. Sangat luar biasa. Sampai dia mati pun dia sudah diberitahu. Ya. Tapi di situ ya iman orang tua yang mengalir kepada anak-anak. Dengan cara Tuhan kita dibimbing. Supaya kita bisa percaya kepada dia dengan sungguh. Dan mengakui dengan mulut. Dan percaya dalam hati. Serta melakukan apa yang diperintahkan. Ya memang dulu saya dibaptis masih kecil. Masih bayi. Cuman nggak tahu ada surat baptisnya. Tetapi ada tertulis. Bertobatlah. Dan beri dirimu dibaptis. Setelah dewasa kita, dulu aku belum bertobat. Ya memang iman orang tua aku. Karena memang waktu itu seperti itu. Tetapi setelah genap waktunya, aku dipanggil. Dan aku mulai bertindak. Dulu aku belum bertobat. Setelah bertobat, ya masuklah, dikuburkan. Manusia lamaku sebagaimana tertulis. Tetapi dengan kemajuan karena begitu banyak rahasia yang semakin Tuhan singkapkan. Ternyata dulu aku dibaptis bukan nama yang benar. Ya, cara Tuhan kan. Akhirnya tergeraklah aku mau dibaptis dengan yang benar. Dengan cara yang benar. Dengan orang yang benar. Dengan nama yang benar. Karena aku bertindak dengan iman melakukannya. Aku diberi kemurahan. Dalam alam roh aku percaya. Ini anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Karena engkau anak. Aku berikan kau meterai. Pletek. Kata Efesus 1 ayat 13. Kata Galatia. Pasal 4 ayat 6. Aku beri kau Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus dalam hatiku. Dan aku percaya dia ada dalam hatiku. Dan aku mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku mau belajar melakukan apa yang dia perintahkan. Ya. Aku dibentuk. Sehingga jadilah aku seperti ini sekarang. Tidak pernah dalam cita-citaku jadi seorang pelayan Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah sedikit pun. Tapi kalau Tuhan sudah panggil. Maka aku harus bertindak. Mewartakan apa yang benar. Jangan tambah, jangan kurang. Walaupun mungkin banyak ditentang oleh orang. Tapi sebagaimana Abraham, aku mengasihi Bapa Yahweh. Orang manusia boleh benci. Tetapi selama kebenaran yang sejati diwartakan, aku tidak takut. Dan aku melihat contoh teladan Yeshua. Melakukan mujizat, orang mati dibangkitkan. Orang sakit disembuhkan. Orang kerasukan setan diusir. Orang yang punya iman seperti itu, bahkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia mewartakan kebenarannya. Kata Yohanes pasal 6. Banyak orang yang tidak bisa terima dan dia ditinggalkan. Nabi-nabi, kata Yesaya, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami, aku mendapatkan penghiburan. Karena itu aku tidak peduli selama itu sesuai firman, nyatakan. Aku bukan menyenangkan hati manusia, tapi aku menyenangkan hati Bapakku. Karena memang untuk itulah aku dipanggil. Ya, dan aku mengucap syukur apabila melalui pemberitaan yang diatur oleh Roh Kudus yang keluar dari mulut bibirku. Banyak jiwa yang bertobat dimenangkan. Diselamatkan untuk kemuliaan namanya. Walaupun juga banyak yang sesat yang gak jadi masalah.
nggak jadi masalah. Selama aku bisa tunjukkan, aku lakukan apa yang tertulis. Ya. Dan kita melihat banyak orang, ya, mungkin tidak menyembah kepada Molok, tetapi karakternya mirip-mirip si Molok, menyembah si Molok. Ya. Kepada siapa dia ibadah? Ya. Padahal contohnya jelas. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi orang banyak memilih apa yang dikatakan pemimpinku, sinodeku. Ya. Bahkan ada juga gembala-gembala, saya bertanggung jawab. Wah, hebat. Bertanggung jawab, emang yang kau bisa bertanggung jawab dia masuk neraka atau masuk ke sorga. Nah, tapi orang berani ngomong seperti itu. Saya bertanggung jawab. Jelas-jelas melawan firman. Kau bilang bertanggung jawab. Sedih. Tetapi itu bagian daripada masing-masing. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar. Tetapi itu menjadi suatu pengajaran bagi kita. Khususnya bagiku. Memang apa yang dikatakan Yeshua. Banyak hamasya palsu. Ya, banyak hamasya palsu. Tapi itu bagian mereka, urusan mereka dengan Tuhan. Ya, berani memberontak firman. Dengan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Ya, nggak jadi masalah. Bertanggung jawab apa yang kau bertanggung jawab kalau karena ajaranmu orang pada masuk neraka semua. Karena kau tidak mengajarkan apa yang tertulis. Tetapi apa yang tersirat. Apa yang kau buat sebagai aturan gerejamu. Ingat ya, aturan gereja. Kalau dia tidak sesuai firman. Engkau harus dengan iman berani meninggalkan. Dan banyak sekarang. Tetapi saya mau ucap syukur kita sudah dibukakan. Ada 3 roh najis yang dimunculkan. Baik roh Nikolaus. Baik roh Isabel, baik roh Bileam, itu nyata. Walaupun di luar sana banyak orang yang tidak bisa terima. Tetapi kenyataan seperti itu. Ya, walaupun melanggar firman, yang penting aturan gereja adalah aturan gereja. Ini harus ditaati. Inilah roh Nikolaus. Lebih taat kepada manusia daripada Sang Pencipta. Saya mencoba mengajarkan kepada saudara. Ya. Kalau itu tidak sesuai firman. Harus dengan iman. Singkirkan. Karena yang menyelamatkan kita itu apa yang tertulis. Ya. Jangan kau nekat melawan firman. Ya, nggak bisa. Penyembahan kepada Molok jelas-jelas ditentang Tuhan. Tapi kan sampai sekarang kan masih ada juga pengajaran-pengajaran yang mempersembahkan manusia. Walaupun tidak seutuhnya tersingkap. Tapi kan penyembah-penyembah setan kan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sampai sekarang itu ada. Walaupun tersembunyi. Karena kalau disingkapkan ya ditangkap dia. Sama aparat pemerintah. Dan begitu banyak aturan-aturan yang dinyatakan tadi tentang perzinahan-perzinahan. Yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat. Ya. Kita harus ingat kalau kita lengkap di dalam bacaan tadi di Imamat pasal ke-20 kita baca ayat ke-23 mulai.
Maka nanti saudara baca semua ya, karena kan saya nggak mungkin satu persatu dikupasnya. Kamu tidak boleh berjalan menurut ketetapan suatu bangsa yang akan kuhalau dari hadapanmu. Karena mereka telah melakukan semua itu dan aku benci terhadap mereka. Kalau ada orang bertanya, ya, karena banyak orang mengatakan, wah Tuhanmu kejam. Kok manusia dibunuh? Manusia itu dibunuh karena manusia diciptakan oleh Bapa Yahweh dan Bapa Yahweh mau mereka menyembah kepada Dia. Kalau tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, mereka disingkirkan dan itu yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang ada di daerah Kanaan dan sekitarnya, yang diberikan tanah itu kepada bangsa pilihannya dengan memusnahkan bangsa-bangsa yang ada. Karena mereka menyembah kepada Molok, mereka menyembah kepada dewa-dewa lain. Murka Tuhan membinasakan mereka dan menggantikan tempat itu dengan bangsa pilihan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Di sini kita lihat, kita lengkap lagi ke ayat ke-26. Kamu harus menjadi kudus bagiku. Sebab aku ini Yahweh kudus. Aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Kita adalah milik Bapa Yahweh. Karena itu dikatakan kuduskanlah dirimu. Bagaimana kita bisa menjadi kudus? Ada tertulis, ya. Firman itu yang menguduskan kita. Artinya kita harus terus-menerus membaca firman ini. Firman ini bagaikan aliran air kehidupan yang terus-menerus mengalir dari dalam hidup kita ini, supaya kotoran-kotoran yang ada dalam hidup ini dibersihkan oleh firman. Sehingga semua benih-benih apapun yang berasal dari si jahat dimusnahkan oleh Tuhan. Ingat, karena seperti yang saya katakan, ada 8, sekarang ini sekitar 8 miliar. Pembersihan hanya dilakukan dengan firman. Dan kita jangan heran apabila banyak orang yang tidak bisa menerima firman yang sedang membersihkan mereka. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan daging mereka. Karena itu Yeshua berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Sedikit yang mau menerima Tuhan. Dan kita mengucap syukur apabila kita boleh menjadi bagian daripada yang sedikit itu. Tetapi konsekuensinya, karena engkau dan saya adalah anak yang dipisahkan dengan kekuatan Tuhan dari cengkeraman setan yang menguasai dunia ini. Akibatnya dunia membenci kita. Karena hidup kita beda dengan mereka. Harus ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan orang-orang dunia. Semua dibuka. Artinya kita harus siap. Kita harus siap ketika kita dibersihkan. Memang ketika dibersihkan, bagi daging itu sangat sakit. Karena firman itu sendiri menyatakan, firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam. Dia membersihkan tubuh roh dan jiwa kita. Sehingga tubuh roh dan jiwa kita bersih sempurna. Dan layak di hadapan hadiratnya. Hari itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Kita sedang dalam perjalanan proses pemulihan. Mari, ya, kalau dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu bisa melakukan firman. Karena itu kita butuh rohnya. Roh penolong, roh yang kudus. Yang memang diberikan kepada anak-anaknya. Yang memampukan kita untuk bisa melakukan semua firman dengan benar. Dan saya sangat percaya. Ketika kita mempraktekkan firman itu, genaplah apa yang dikatakan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita mau belajar mempraktekkannya, ya,
Memang kita menyadari. Karena firman itu kan membersihkan. Setiap kita baca firman, ngantuk. Lo jujur aja. Mau baca firman, capek. Mau baca firman, ada aja alasan. Yang dibuat oleh setan. Karena setan tahu kalau kita baca firman, iman kita ditambah. Kalau iman kita ditambah, setan mengerti kita akan jadi lawan yang tidak akan bisa pernah dikalahkan olehnya. Karena kita memiliki pedang, senjata kebenaran firman yang sanggup membinasakan dia. Karena itu ada tertulis, lawanlah setan dan dia akan lari. Tetapi dengan apa kita melawan? Pakailah pedang, firman kebenaran yang berasal dari Tuhan. Karena itu, ya mungkin kita sekarang sudah punya pedang. Karena kita sering kali baca firman, ada pedangnya. Tapi nggak ngerti bagaimana makainya. Sama aja bohong. Engkau jadi tentara, punya senjata komplit. Ada musuh, pegang, tapi nggak ngerti nembaknya. Loh, karena itu kita dilatih hari lepas hari. Tuhan izinkan permasalahan terjadi. Lawan itu dengan firman. Tuhan, mampukan aku. Berikanku damai sejahtera. Ketika melawan semua bisikan-bisikan setan. Dan musuh yang paling utama. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kita sendiri. Diri kita sendiri adalah lawan yang paling berat. Tetapi apabila kita mau seperti Abraham, mencintai Bapa Yahweh lebih dari semua, maka aku pun harus berani bertindak. Walaupun mungkin ya keinginanku yang biasa aku lakukan itu harus dimatikan, ya supaya aku selamat, kita belajar untuk mematikan. Ya, kalau hari-hari, jam-jam tertentu, daripada nonton drama Korea, bacalah firman. Lu itu kan susah. Dulu saya tuh hobi baca, ya dulu memang baca kayak buku Winnetou, buka itu yang bagus lah. Tetapi giliran baca buku Koping Ho, waduh. Aduh, bisa 24 jam baca itu, yang lain ku tinggalkan. Tetapi ketika aku bertobat, ya mulai disingkirkan. Saya nggak tahu, saudara pernah baca buku Koping Ho, buku silat itu. Wah, kalau baca itu memang menarik. Memang menarik, karena saya alami. Ya. Tetapi apa yang dahulu enak, tinggalkan. Aku harus belajar mencintai Tuhan. Sehingga ketika aku nyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, aku berani nyanyi. Karena itu aku lakukan. Dan saya ingatkan kepada saudara, kalau engkau tidak lakukan, jangan nyanyi. Karena engkau bohong kepada Tuhan. Tetapi saya menganjurkan, bacalah itu siang dan malam. Ya, karena firman itulah senjata kita menghadapi lawan-lawan. Karena ada tertulis, lawan kita bukanlah daging, tetapi roh-roh yang menguasai dunia ini. Ya, tapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, molok-molok yang coba untuk mengganggu saudara dan saya. Ketika kita lawan dengan iman, semuanya hilang lenyap. Persinahan-persinahan yang coba menguasai jiwa kita, lepas. Kita harus belajar mengatakan dan bertindak sebagaimana tertulis. Kuduskan dirimu. Tindakan itu dari kita, bukan dari Tuhan ya. Tuhan kasih jalan. Engkau mau kudus, lakukan firman. Dengan kita bertindak, saya percaya. Ya,
Saya percaya kalau kita bertindak dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti berhasil. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.